Hai gengs, ketemu lagi. Semoga kalian tidak akan pernah bosan dengan ketemu-ketemunya dengan aku ya. Karena aku akan nge-vlog tentang banyak hal. Tentang harian vlog aku, entah aku lagi di mana dan aku vlog gitu. Semuanya tergantung pada waktu yang tepat, pada waktu yang ada dan pada waktu aku mampu untuk nge-vlog, gengs. Dan kali ini, geng, aku pengen apa ya? Bingung. Jadi, geng, ini pembahasan kita hari ini adalah, geng, aku pengen membahas tentang sebuah mental. Karena dalam kehidupan itu, sorry ya, geng, kebuka. Karena dalam kehidupan itu, gengs, banyak ragam peristiwa yang akan terjadi pada hal dunia, apalagi pada diri kita sendiri. Di sini bagaimana kita mengambil semua hikmahnya dan bagaimana kita membawa hal yang baru dalam hidup kita dan bagaimana kita bisa tetap untuk berdiri tanpa ada merasakan yang namanya down, stres, ataupun kamu benar-benar lelah. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat kamu lelah. Jadi, geng, jangan pernah biarkan mental kamu untuk menjadi lelah. Karena tanpa kita sadari, geng, tanpa kita sadari banget, kita akan memiliki kelelahan mental. Padahal kita tidak bekerja, kita tidak ngapa-ngapain, dan kita cuma santai, dan kita cuma boring-boring doang, dan kita cuma jalan-jalan doang pakai naik sepeda motor ataupun mobil. Itu kan sesuatu hal yang tidak menguras tenaga banget. Ya toh, hanya mesinnya bekerja. Dan otak kita tetap fokus. Kita tidak terlalu lelah di sini, tapi kenapa kita lelah? Ini ada beberapa hal bagian yang membuat kita kelelahan, geng. Ini adalah proses mental kita. Kita harus menyadari, kan sudah aku bilang dari sebelumnya, kita harus sadar bagaimana keadaan mental kita itu sedang down. Kita harus menyadari. Jadi di sini, geng, ada beberapa hal bagian yang menjadi kita membuat lelah mental kita. Jadi jangan biarkan mental kita itu lelah. Tentunya kamu hidup pasti akan melihat, oh, orang sampai rumah beli kulkas yang harganya 5 miliar. Dan kamu cuma kulkas yang harganya 50.000 doang. Pengen juga sih memiliki seperti itu, seperti orang. Gak usah deh, gak usah banget. Karena jika kamu punya keinginan, geng, punya keinginan yang melebihi dari kapasitas kamu, keinginan yang tidak mungkin kamu capai, memang sih kita akan melakukan atas segala sesuatu hal yang kita tiru, kita pengenkan, kita akan melakukan dengan cara kita giat untuk mencari uangnya. It's okay lah, it's okay. Tapi lihat di sini kondisinya itu loh, geng. Ini yang biasanya membuat kita itu lelah dan akhirnya memicu pada yang namanya iri dengki, geng. Melihat orang begini, pakaian begini bagus banget, begini, lo iri dengki, wah iri banget, gue kenapa tidak seperti itu, gue pengen ini, gue harus, akhirnya kan kepikiran, gengs. Jadi tanpa kita sadari, kita memikirkan bagaimana kita memiliki hal yang seperti itu dengan keirian kita, dengan kedengkian kita. Di sini yang membuat kita itu lelah, geng. Lelahnya itu luar biasa. Bahkan kamu selesai ngisi air 3 galon pun ngangkat, lelahnya itu masih kalah dibandingkan lelah hati kamu, lelah mental kamu. Jadi jangan biasakan lelah kamu itu menjadi beban kamu, yang membuat mental kamu itu lelah. Jadi jangan biarkan mental kamu itu lelah, geng. Bagaimanapun, geng, jika kamu cuma hidup hanya untuk iri dengan orang sekitar atau teman kamu atau siapapun yang kamu
pengen memaksakan hal seperti itu juga, oke, kalau kamu ada uangnya, kamu bisa beli, kamu bisa melakukan, kan gampang. Tapi di situ juga ada beban pemikiran tersendiri juga, meskipun kita mampu, geng. Apalagi kita yang tidak mampu ya. Kita pengen seperti itu dan kita pasti pemikiran banget bagaimana caranya. Salah nanti kalau kita malas untuk mencari yang sesungguhnya untuk bisa mendapatkan, salah kita akan bisa melakukan hal yang tidak terduga, geng. Kesempatan pada kesempitan, ngutang, mencuri atau apa. Ini proses hal yang membuat mental kamu itu lelah lagi. Jadi, geng, kita harus menghindari agar lelah mental kita itu tidak akan terjadi. Jadi kita hidup itu bisa bahagia, senang, dan kita ya enak banget gitu. Jadi bagaimana halnya kamu untuk meredam, membuang hal yang namanya iri pada orang lain itu, geng. Kamu redam saja. Jangan pernah kamu untuk melakukan hal seperti ini. Karena tiap malam kamu cuma memikirkan itu doang. Ya itu, mental kamu itu lelah jadinya. Kamu gak bersemangat lagi. Karena segala sesuatu hal kelelahan itu bukan berasal dari tubuh kita, tapi dari mental kita loh, geng. Makanya itu, geng, untuk selanjutnya kamu jangan pernah untuk memikirkan tentang diri kamu. Maksudnya itu jangan pernah untuk memikirkan tentang takdir kamu. Kok mereka mampu, mereka kaya, kenapa aku begini-begini doang ya? Kenapa aku udah 5 tahun begini-gini doang ya? Kerjaku cuma begini, uangku cuma segini, tidak sampai begini, dan aku gak bisa memiliki hal seperti mereka. Aku tidak bisa berpetualang seperti mereka yang jauh-jauh. Aku tidak bisa untuk melakukan rekreasi yang lebih wow gitu. Gak perlu kamu mikirkan hal begitu, geng. Intinya dengan sebuah takdir hidup kamu di situ kamu harus percaya tiba baliknya itu kepada Tuhan loh. Tuhan memberikan segala halnya, kekurangan pada kita, bukan untuk membuat kita berusaha. Memang kita akan membuat berusaha, tapi maksudnya itu berusaha tidak berusaha yang terlalu yang ini banget sampai lupa segalanya, sampai lupa bersyukur apa-apanya. Makanya itu Tuhan membuat kita untuk agar kita sadar bahwa kamu mampu untuk hidup seadanya. Jadi jangan lupakan tentang Tuhan, geng. Jadi, geng, jika kamu cuma hanya memikirkan tentang nasib takdirmu yang tidak berubah ataupun tidak seperti mereka, kita berubah sih bisa. Kita kan mencoba, kita memulai, dan kita berusaha dengan segala halnya. Dan kita melalui proses, tidak seperti mereka yang langsung kaya, langsung begini. Takdir mereka itu enak banget begini. Lalu ya gak perlu kamu mikirkan lah tentang takdir hidup kamu. Ini juga salah satu bentuk kamu itu iri dengki juga. Jadi intinya itu, geng, kamu mampu, wajib, harus untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa kamu memahami Tuhan itu mengatakan bahwa kita sanggup. Bagaimana nilainya kita dengan keadaan yang seadanya ini, apakah kita mampu bersyukur ataupun tidak. Karena kalian kan udah tahu, geng, yang namanya kita mampu bersyukur itu adalah hal yang membuat kita bahagia. Jadi jangan pernah buat mentalmu lelah hanya untuk memikirkan takdir kamu, geng. Ya ngapain? Ya takdir kamu ya segini. Kamu mencoba untuk berubah, oke, kamu bisa dengan usaha kamu. Tapi usaha yang bagaimana yang harus kamu lakukan? Jika kamu hanya melakukan usaha yang tiba-tiba kamu mencuri, ngutang apa, itu kan beda, geng. Jadi di sini kamu pikirkan lagi dalam otak kamu, geng. Dalam otak kamu pikirkan, benar-benar masukkan ke hati kamu bahwa memikirkan takdir kehidupan kamu itu kepenting banget. Hanya membuat mental kamu itu lelah, geng. Lelahnya itu kebangetan. Ya toh, sesuatu hal yang tidak dibuat-buat, kita buat-buat sendiri, kita pikirkan sendiri. Hanya karena memikirkan tentang takdir kita.
yang unsurnya yaitu tadi membuat kita iri dengki tadi kan pada mereka, karena kita tidak sama. Jadi jauhkan pemikiran untuk memikirkan takdir kehidupan kamu yang tidak sama seperti mereka. Jauhkan. Kamu belajar enjoy bagaimana kamu menikmati kehidupan kamu dengan rasa syukur kamu loh, geng. Ini lebih aman agar kamu tidak punya penyakit lagi. Karena jika mental kamu down hanya karena memikirkan hal yang tidak, mental kamu itu lelah kan. Jadi kamu akan timbul penyakit lagi. Semuanya penyakit itu kan tubuhnya dari hati kamu, yaitu dari mental kamu sendiri. Makanya jangan buat mental kamu itu lelah, geng. Mental kamu lelah dan akhirnya kamu benar-benar down. Dan juga, geng, untuk dalam kehidupan kamu, jangan pernah kamu memikirkan yang namanya dendam. Rasa sakit hati kamu mungkin ada karena kamu telah disinggung atau mungkin dihina. It's okay, kamu wajar untuk balas dendam. Wajar banget karena kamu mempunyai perhitungan untuk biar terasa adil. Jadi sebaiknya, geng, kita gak perlu sih untuk yang namanya balas dendam. Kita harus mengopsikan bagaimana setelah seseorang menghina kita, kita menjadikan semuanya kita tenang, kita sabar, kita membuat hati kita menjadi adem, tidak panas lagi dengan memikirkan dendam. Karena, geng, jika kita hanya memikirkan sebuah dendam, mental kamu itu benar-benar lelah. Ya toh, kamu tidur 8 jam, 9 jam, tapi setelah bangun kamu berasanya lelah lagi. Yaitu karena mental kamu itu lelah banget, geng, hanya karena memikirkan dendam. Jadi, geng, jauhkan yang namanya dendam. Buat apa juga sih kita harus balas dendam? Harusnya jika kamu dihina seseorang, kamu harus punya trik bagaimana kamu untuk tidak balas dendam. Kamu harus pikirkan begini, oh, mungkin saja ini adalah kejadian yang dulu aku pernah menghina seseorang, lalu dia hari ini menghina aku. Jadi aku gak pantas untuk balas dendam. Begitu pikiran begitu kan lebih bagus, geng. Memang sih kadang-kadang jika ada seseorang yang dihina, dia tidak akan tahu menau, pokoknya balas dendam dan balas dendam. Tapi bagaimanapun, geng, jika kita hanya memikirkan balas dendam, kehidupan kita itu tidak akan pernah bisa teratur lagi. Kita pengen begini, pikirannya cuma balas dendam. Kita pengen melakukan ini, pikirannya cuma balas dendam. Kita mau makan, pikirannya cuma balas dendam. Lalu apa yang terjadi, geng? Mental kamu itu lelah banget. Makanya itu kita harus menghindari semuanya. Jangan sampai mental kita itu lelah. Jangan sampai itu lelah banget, geng. Buat apa kita balas dendam? Dan juga, geng, ada yang mengatakan hatiku itu rapuh meskipun jiwaku itu kokoh. Dia bilang rapuh banyak hal, tentang cinta, tentang kehidupan sih banyak sih. Kalau orangnya punya jiwa rapuh, itu kan rapuhnya jiwa kita itu menandakan bahwa mental kita itu lelah. Jadi kita harus memperbaikinya. Di sini masalah cinta, jangan pernah untuk memikirkan cinta yang telah hilang, geng. Apapun bentuknya, yang namanya kamu punya cinta, kamu punya sayang kepada pacar kamu, kemudian putus, itu adalah hal wajar banget. Karena sebelum kamu pacaran, kamu harus mengerti, yang namanya berpacaran pasti akan ada yang namanya silih berganti kan, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi, begitu. Itulah yang namanya kehidupan. Ya kalau bertahan sih is okay, karena mereka memang sudah pantas, memang cocok. Tapi yang namanya tidak tahan, putus, itu kita harus mengklik pada diri kita, apa sih sebenarnya yang terjadi, apakah aku yang salah atau dia. Tapi jangan pernah kamu untuk memikirkan dia yang salah, tapi pikirkanlah pada diri kamu bahwa kamulah yang salah. Jadi begini kamu akan menjadi tenang, kamu bisa menjadi lega, dan kamu tidak pernah memikirkan yang namanya putus cinta. Buat apa sih kamu memikirkan putus cinta? Tiap hari kamu memikirkan cinta, dia harus dengan aku, cinta. Oh no, kamu harus sadar, cinta itu tidak sebatas berdua. Cinta itu adalah hidup untuk selamanya.
Jika dia tidak cocok, ya udah, gak usah dipikirkan, masih ada yang terbaik buat kamu. Jadi jangan buat mentalmu lelah hanya memikirkan sebuah cinta, geng. Gak baik banget. Ngapain juga ya. Dan juga, geng, ada bagian hal yang membuat kita sering mental kita itu lelah banget. Ada rasa was-was kita yang berlebihan, geng. Kita cemas berlebihan. Kita memikirkan begini. Jangan-jangan si dia begini. Kan kejadiannya besok kan maunya begini. Besok kan maunya ada acara begini misalnya kan. Tapi kita diundang melewati fax ataupun cuma pesan. Beda dengan teman-teman yang lain. Akhirnya kita nggak datang. Cuma hanya karena kepikiran jangan-jangan aku tidak terima. Kayaknya nggak ada undangan begini. Ya akhirnya kepikiran kan, geng. Itu was-was kan. Lalu kita memikirkan, aku pengen jalan sih ke kota A naik kendaraan. Lalu kepikiran kan dalam berkendaraan itu, bagaimana nanti kalau aku ditabrak, aku tabrakan begini. Ya, jika kamu hanya memikirkan hawa tentang diri jika kamu hanya kepikiran tentang was-was, cemasnya berlebihan, geng, ini yang akan membuat kamu itu di dalam perjalanan kamu sendiri, mental kamu itu terasa lelah banget. Seharusnya dalam perjalanan 1 jam kamu itu kuat, tapi tiba-tiba kamu itu seperti oleng, seperti kelelahan banget, seperti orang yang sedang bekerja berat banget. Tapi sebenarnya itu mental kamu itu sedang lelah hanya karena was-was kamu yang berlebihan, geng. Jadi jangan pernah kamu untuk mencoba dan membuat hal yang menjadikan mental kamu itu lelah, geng. Sebenarnya sih banyak cara, banyak kejadian dan banyak hal yang membuat mental kita itu lelah, geng. Cuma ya di sini aja yang aku berikan sebagiannya, geng. Ya udah, geng, thank you yang udah nonton ya. Jangan sampai hati kamu, mental kamu menjadi lelah hanya hal yang sepele. Thank you ya yang udah nonton. Thank you, dadah.